Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Desi Cahya Widianingrum, Sarjana Peternakan. Saya adalah dosen di Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Bidang ahli saya adalah nutrisi ternak dan sains pakan. Saya sudah bergabung dengan program studi peternakan mulai dari tahun 2018. Beberapa mata kuliah yang telah saya ampu diantaranya biokimia nutrisi, hijauan nutrisi dan makanan ternak, formulasi ransum, nutrisi ternak ruminansia, nutrisi ternak non-ruminansia, dan beberapa mata kuliah yang lain. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan detail dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu nutrisi ternak ruminansia. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS dengan rincian 3 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini berkode PNK 1408, di mana merupakan mata kuliah dasar yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa PS Peternakan. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan, di antaranya yang pertama, mampu menguraikan berbagai permasalahan agroindustri peternakan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan agroindustri peternakan, baik pada aspek input, proses, output, kegiatan peternakan. Dan yang ketiga adalah mampu melakukan kerja laboratorium dan studi lapang di bidang peternakan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya diantaranya memahami gambaran anatomi saluran pencernaan beserta fungsinya dalam proses pencernaan. Yang kedua, menganalisa proses fermentasi pakan serta metabolisme zat pakan pada ternak ruminansia. Yang ketiga, mempraktekkan penyusunan formula pakan untuk memenuhi kebutuhan ternak. Adapun sub CPMK-nya yaitu yang pertama, memahami penyerapan nutrisi dan hubungan anatomi fisiologi saluran pencernaan. Yang kedua, menganalisa proses fermentasi rumen dan mikrobia di dalamnya berdasar bahan pakan. Dan yang terakhir adalah mengetahui ragam pakan serta teknik penyusunan formula pakan untuk memenuhi kebutuhan ternak. Secara umum, mata kuliah ini membahas mengenai anatomi dan fisiologi saluran pencernaan pada ternak ruminansia, serta metabolisme nutrien yang khusus terjadi di saluran pencernaan ternak ruminansia. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berbagai formula ransum yang dapat diterapkan dan juga solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi di bidang nutrisi pakan yang terjadi saat ini. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali tatap muka dengan topik-topik tersebut di atas. Adapun referensi atau sumber ajar yang digunakan oleh tim teaching diantaranya adalah buku maupun jurnal-jurnal hasil riset dan pengabdian. Selain itu, kami juga menggunakan beberapa buku dan luaran dari peneliti-peneliti lain yang terkait. Beberapa contoh diantaranya, ini adalah karya tim teaching kami. Ada pengantar teknologi peternakan, inovasi manajemen pakan ternak, inovasi manajemen produksi susu, kesehatan ternak tropis, di mana di dalamnya terdapat subbab-subbab yang terkait dalam mata kuliah ini. Komponen penilaian dari mata kuliah ini diambil dari beberapa hal. Di antaranya adalah LKM dan RTM senilai 40%, ujian akhir semester senilai 15%, ujian tengah semester senilai 15%, dan praktikum 30%. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan penyusunan portofolio sebagai bahan improvement sebagai aksi dalam pembelajaran mata kuliah ini. Proses tersebut didukung oleh sistem informasi yang disediakan oleh Universitas Jember, di antaranya sistem informasi terpadu. Di dalamnya terdapat layanan terintegrasi antara dosen, mahasiswa, operator, dan pimpinan. Kemudian ada media manajemen pembelajaran yang merupakan wadah materi pengumpulan tugas dan juga di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi interaktif. Dan kita juga mempunyai sistem informasi penjaminan mutu pendidikan di mana kita bisa menyusun evaluasi, portofolio, maupun bahan improvement.
Demikianlah paparan mengenai mata kuliah nutrisi ternak ruminansia beserta evaluasinya. Berikutnya saya akan menampilkan contoh pembelajaran yang diselenggarakan secara luring, baik itu tatap muka maupun praktikum. Video ini kami ambil di Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember Kampus Bondowoso. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama. Gimana masih ingat pertemuan sebelum ini? Kita sudah membahas tentang organ saluran pencernaan ya. Masih ingat ya? Nah, sekarang di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang fisiologi rumen. Setelah mengetahui seluruh saluran pencernaan, sudah tahu gambarannya seperti apa, kita akan bahas lebih detail mengenai lambung dan juga nanti studi kasusnya yang biasa terjadi di peternakan. Kemudian dalam pertemuan kali ini kita akan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan agroindustri peternakan pada aspek input, proses, dan output kegiatan peternakan. Kemudian CPNK-nya memahami gambaran anatomi saluran pencernaan beserta fungsinya dalam proses pencernaan, dan sub-CPNK-nya nanti bisa mengidentifikasi anatomi dan fungsi lambung ruminansia dan serta proses fermentasi juga berdasarkan pakan yang diberikan. Nanti bakalan banget bagaimana pakan itu mempengaruhi fisiologi dari rumen. Sebelum dilanjutkan, adakah yang tahu bedanya saluran pencernaan ternak ruminansia dan non-ruminansia? Saya Ibu, untuk perbedaannya sendiri pada ternak ruminansia itu memiliki lambung 4 dan untuk non-ruminansia itu hanya memiliki 1 lambung. Betul, betul sekali ya. Ini dia rumen, retikulum, omasum, dan abomasum yang disebutkan ada 4 kompartemen lambung ya. Letaknya ada di sini. Kalau ini sapi, kambing, domba sama aja. Letaknya ada di bagian kiri di tubuh sapi. Kemudian dari mulut nanti rumput akan masuk ke rumen terlebih dahulu. Ini kalau bentuknya seperti ini yang besar ini adalah rumen. Kemudian setelah dia dicerna di situ, dia akan masuk ke retikulum, kemudian dilanjutkan ke saluran pencernaan selanjutnya. Baik, kita akan bahas satu-satu ya, dari rumen terlebih dahulu. Rumen itu kalau dibuka, dibedah, itu dalamnya seperti ini. Ini kayak handuk ya. Jadi ini akan berkembang sesuai dari pakan yang diberikan. Kalau pakannya ada hijauannya, ada bijiannya, nanti pilih-pilih di sini bakal berkembang dengan baik. Tapi kalau pakannya cuma susu, konsentrat, gitu, dia tidak akan berkembang. Kemudian fungsi utamanya di rumen adalah pencernaan serat oleh mikrobia yang ada di sini. Setelah rumen akan masuk ke retikulum. Retikulum bentuknya seperti ini ya, jadi kayak lubang-lubang. Ini menentukan jenis pakan atau bentuk pakan yang bisa masuk ke sini. Kalau pakannya belum berbentuk bolus atau bulat, dia akan dikembalikan lagi ke mulut, namanya adalah ruminasi. Jadi dikunyah lagi, kemudian ditelan lagi, nanti sampai dia bisa melewati saluran pencernaan berikutnya. Next, kita masuk ke omasum. Pakan itu akan berbentuk menjadi iniesta atau seperti pasta kalau kalian bayangin. Nanti dia akan lolos di sini. Selanjutnya, abomasum. Nah, abomasum ini adalah lambung sejati. Abomasum itu ada enzim-enzim, ada pepsinogen, ada tripsin, dan lain-lain. Ini adalah gambaran kasus saat ternak diberikan beberapa jenis makanan. Kalau di sini dulu kita bandingin ya. Kalau dikasih ada bijiannya, si rumen dari retikulum itu warnanya hijau dan papila rumennya berkembang. Dibandingkan dengan ternak dikasih susu dan daging saja seperti ini. Jadi halus ya. Kemudian setelah 8 minggu ukurannya yang berbeda. Ukurannya itu kalau yang dikasih susu hydrobijian itu seperti ini.
lebih besar dibandingkan yang susu dan air. Dan tentunya si rumennya juga sangat berbeda. Yang satu filtrnya banyak, yang satu halus. Ini ada pertanyaannya. Menurut kalian, kalau ternaknya sapi, sistem pakan mana yang lebih bagus? Apakah full panenan atau full videoan atau campuran? Siapa yang mau jawab? Saya itu untuk membuka jari potong dengan sistem pakan yang lebih bagus itu pada full panen terakhir, karena nutrisinya itu terpenuhi dan cepat pemanenannya itu. Mungkin ada pendapat yang lain? Saya silakan. Kalau saya itu yang jadi campuran karena lebih efisiensi dalam makan. Ya, jawaban bagus juga ya. Jadi campuran itu menjadi pilihan yang paling efisien kalau dia mau kejar target bobotnya, juga mau meminimalisir biaya makan. Juga dari tadi slide sebelumnya kalau dikasih campurannya pakan high dan nutrien itu rumennya sudah berkembang. Jadi bisa menjadi opsi yang paling efisien. Misalkan mau full hijauan bisa nggak menurut kalian? Bisa ya. Itu biasa terjadi di peternakan konvensional. Kira-kira negatifnya apa kalau dikasih full hijauan? Pemanenannya kurang. Benar, jadi dia bakal butuh waktu lama sekali untuk mencapai bobot badan. Gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, karena kalian adalah sarjana peternakan, kita bisa berinovasi bagaimana memanajemen makan. Gitu. Terakhir, jadi saya akan berbagi menjadi dua kelompok. Ini adalah masalah yang sering terjadi di peternakan Indonesia, di mana kalau musim kemarau pakannya itu susah. Biasanya peternak cuma ngasih jerami padi, padahal jerami padi itu kan sangat-sangat minim ya nilai proteinnya, dan juga seratnya sangat tinggi, seratnya susah dicerna. Menurut kalian bagaimana solusinya? Setelah berdiskusi dari kelompok kami memberikan solusi yaitu dengan fermentasi pakan. Jadi jerami padi yang memiliki kandungan proteinnya rendah dan juga serat yang tinggi itu akan diproses oleh fermentasi tadi menjadi seratnya itu lebih rendah dan juga protein yang ada dalam kandungan setelah difermentasi itu menjadi lebih baik atau lebih tinggi karena ada tambahan dari beberapa untuk proses fermentasi seperti konsentrat atau populasi dari kandungan. Bagus sekali untuk pendapat kelompok satu, kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok dua silakan untuk dipaparkan. Baik Ibu, izin menjawab. Jadi selain difermentasi juga dapat menggunakan teknologi jerami yang menyasit dan menggunakan penambahan bahan makan yang akan tinggi protein seperti limbah-limbah berat yang lain. Pertanian bisa juga ya, nggak cuma limbah pertanian, ada limbah perikanan, limbah industri, limbah apalagi, limbah perkebunan yang itu bisa dimanfaatkan dan cuma limbah pertanian aja. Bagus sekali insight-nya dari kelompok dua. Kita beri akhirnya kita sudah selesai yang kuliahnya. Di Lampung kita udah belajar apa saja? Di apa? Belajar domain, kemudian segi kasus yang terjadi di peternakan, kemudian apa saja sih yang ada di dalam domain tersebut. Bener ya, kita udah belajar rumen lebih detail, kemudian contoh lambung yang diberi pakan yang berbeda, sama kalian sudah bisa memberikan solusi kalau terjadi kekeringan, terjadi butuh substitusi pakan, itu apa saja yang diperlukan. Selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi di siang nanti ya, jam 2 kayaknya ya, jam praktikumnya. Kita akan belajar tentang fermentasi langsung. Sampai jumpa nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
basic formulasi pakan. CPL-nya adalah mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan agroindustri peternakan pada aspek input, proses, dan output kegiatan peternakan. Dan CPRK-nya mempraktekkan penyusunan formula pakan untuk memenuhi kebutuhan pakan. Sebelum kita formulasi, kita harus tahu dulu bahan pakan yang mau dicampur ada apa saja. Ini beberapa contohnya aja yang misalkan nih, ada rumput, ada konsentrat, ada lego, dan juga ada limbah. Kemudian ya, kalau kita mau formulasi langsung, yang pertama menentukan bahan pakannya apa saja yang mau digunakan. Pastikan ada kuantitasnya, kemudian tidak bersaing dengan manusia. Yang next, menghitung kebutuhan ternak. Kita buat formulanya. Setelah itu hitung bahan segarnya. Kalau ini mau dipraktekkan, dikasihkan ke ternak yang lupa. Setelah itu dievaluasi dan tindakan perbaikan. Nah, karena di sini ada proses konversi, nanti setelah di kelas ini kita akan praktek mengukur bagaimana cara mengetahui kadar air bahan pakan dan bahan lainnya. Ini adalah metode yang paling sederhana, namanya percent square. Misalkan ada dua bahan pakan A dan B mau dicampur. Kira-kira nih, gimana cara nyampurnya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Itu persentasenya tergantung dari kandungan nutrisi bahan pakan. Kalau kita punya dua bahan pakan, misalkan rumput sama konsentrat, mau dicampur dengan hasil akhir protein kasarnya 12%. Kalau rumputnya punya protein 1,8%, kemudian konsentratnya punya protein 18,5%, butuh masing-masing berapa sih biar campuran itu mengandung 12%. Caranya dengan seperti ini. Jadi proteinnya hijauan ditulis di sini, proteinnya konsentrat ditulis di sini, targetnya tulis di tengah. Kemudian di bagian sini adalah hasil pengurangan. Jadi 1,87 dikurang 12, minusnya diabaikan, adalah 10,13. Kemudian yang sini disilakan ke sana. Jadi konsentratnya 18,5 dikurang 12 menjadi 6,5. Dari sini di bagian ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi 6,5 ditambahkan 10,13 sama dengan 16,63. Untuk mengetahui proporsinya berapa, tinggal dibuat persentase. Jadi hijauannya 6,5 dibagi 16,63 dikali 100%. Jadi 39,9. Kemudian untuk konsentratnya itu berarti 10,13 dibagi 16,63 dikali 100%. Jadi secara bahan kering dia butuhnya hijauannya 39%, konsentratnya 60,91%. Jadi bisa langsung ke lab sekarang untuk praktek menentukan bahan kering. Setelah itu kita kembali lagi ke kelas untuk menghitung berapa sih atau bagaimana sih cara mengkonversi dari formula dalam bahan kering ke bahan segar untuk diberikan. Gitu. Ayo kita ke laboratorium. Baik adik-adik, tadi kan kita sudah belajar menghitung percent square ya, formulasi langsungnya. Gimana? Kira-kira gampang kayaknya ya? Gampang. Jadi tadi kan kita harus berdasarkan bahan kering dalam formulasi langsung. Biar tidak ada kadar airnya sama sekali yang kosongan ini, kita akan oven terlebih dahulu. Sebelum di oven kita tulis dulu nomor cawannya. Nanti kita gunakan untuk mengisi sampel. Kemudian kalau sudah di oven selama 2 jam, cawan ini bisa dipindahkan ke desikator terlebih dahulu. Ini prinsipnya adalah menghilangkan kadar air yang masih ada di uap. Jadi bukanya perlahan seperti ini, digeser, kemudian masukkan, langsung tutup lagi. Gitu. Setelah didiamkan setelah 15 menit kira-kira, ini baru bisa ditimbang. Gitu. Timbangnya gimana? Prinsipnya tidak boleh kena tangan.
Jadi nanti cawannya diambil, jadi kemudian pakai capit ini langsung kita timbang, masukkan ke sini. Jangan lupa nanti sebelum nimbang ini di zeroin terlebih dahulu. Dan setelah dikasih sampel, biasanya kalau pakai cawan yang kecil-kecil seperti itu bisa setengah gram aja. Kalau cawannya lebih besar bisa 1 gram. Kita masukkan ke oven untuk mengetahui bahan kering sampel itu. Begitu. Langsung aja kita praktek. Barista aja. Jadi kita sudah mencoba menggunakan oven untuk mengukur kadar air ya. Kita sekarang coba hitung berapa sih kadar air bahan pakan yang kita uji tadi. Bahan sampelnya, misal nanti kalian hitung sendiri berdasarkan catatan kalian tadi berat cawannya berapa, sampelnya berapa, dihitung sendiri ya. Ini aku kasih contoh aja. Misalkan tadi 0,5 gram sampelnya. Sebelum tahu sampelnya tadi sudah dihitung cawannya ya. Cawannya itu beratnya 10 gram. Ini sampel awalnya, kemudian sampel akhirnya menjadi 0,3 gram. Tapi kalau tadi yang kalian timbang mungkin sampel plus cawan ya, nanti kalian bisa hitung terlebih dahulu sampel akhirnya itu jadi berapa. Sampel plus cawan mungkin jadi 10,3 sekian ya, bener nggak? 10, karena itu pasti ada cawannya. Tinggal dikurangi saja antara berat yang kalian timbang tadi dikurangi dengan berat cawannya ini. Kita nanti ketemu sampel akhirnya. Untuk mengetahui kadar air adalah jumlah air yang menguap saat dilakukan pengovenan. Jadi kadar air ini adalah sampel awal atau kita istilahkan A ya. Sampel awal dikurangi sampel akhir dibagi sampel awal. Gitu. Kalau dari sini berarti 0,5 dikurangi 0,3 dibagi 0,5. Karena dalam persen kita kalikan 100%. Dapat
itu 100 dikurangi kadar air. Jadi 100 dikurangi 40. Berapa? 60%. Jadi kadar air bahan yang kita coba tadi adalah 60%. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya adalah konversi. Kalau tadi kita sudah menghitung hijauan dari konsentratnya itu yang hijauan 30%, kemudian konsentratnya misalkan 70% ya. Berdasarkan hasil hitungan formulanya, kita harus mengkonversikan menjadi bahan segar. Berapa sih rumput yang harus dikasihkan ke ternak? Jadi untuk rumput 30% bagi bahan airnya, sorry ya, 100 Jadi pasti di bahan segarnya itu bakal lebih tinggi daripada bahan air. 30% kali 100 dibagi 60 kg. Kemudian untuk konsentratnya 70%. Misalkan konsentratnya kan biasanya ada ya di karungnya itu ya. Ada bahan pentingnya adalah 95 misalkan ya. 100 dibagi 95. Jadi kita memberikan pakan ke ternaknya bukan 30 kilo ditambah 70 kilo, tapi sudah berdasarkan bahan segar. Sudah paham? Kalau sudah, saya cukupkan untuk praktikum kali ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.